gimana pudingnya? Mama. Enak? Enak. Itu puding apa? Puding kue. Kue. Oh, bentuknya apa? Bentuknya itu atasnya itu ada heartnya. Oh, ada heartnya. Dan Oke. juga aku makan nih. Oh iya, makan Gi. Yummy. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau bikin puding spesial, yaitu puding bolu kemerdekaan. Dimana saya akan bikin bolu ini, ada pudingnya juga, ada bolunya juga. Dan pastinya anak-anak suka banget ya. Nah, ini bentuk bolu puding ini saya bikinnya bentuk love. Saya ingat dulu zaman saya masih kecil, mama saya suka bikin puding ini. Jadi anak-anak makan tuh seneng banget karena ada bolunya, ada pudingnya, dan juga bisa divariasiin macam-macam untuk lapisan pudingnya ya. Kalian bisa pakai puding lumut, kalian bisa pakai bolu sifon, atau kalian bisa pakai bolu pandan, itu bebas banget. Jadi kalian bisa kreasi sendiri, tapi bentuknya nanti hasil akhirnya sama, cuman beda di layernya aja. Mau kalian jadikan layer apa aja di cetakan love ini ya. Nah, kalau makan puding ini, saya jadi ingat dulu masa saya kecil, kalau mama saya bikin, saya suka rebutan sama cici saya gitu ya. Jadi seneng banget kita untuk makan puding bikinan mama seperti ini. Dan ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat puding cinta Indonesia, puding love merah putih ala dapur saya tentunya ya. Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat puding cinta Indonesia atau puding kemerdekaan untuk memperingati Hari Indonesia 17 Agustus 2020 ya. Walau di rumah aja kita bisa merayakan kemerdekaan dengan semarak juga. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat pudingnya. Nah, yang pertama kali kita harus bikin dulu kue bolunya ya. Nah, kue bolunya itu bahannya apa aja? Gampang banget. Di sini saya sudah ada 3 butir telur ya. Nanti kita akan kocok bersama dengan gulanya. Nah, ini ada gula pasir, 100 gram gula pasir. Di sini ada 100 gram tepung terigu protein rendah saya pakai. Di sini ada 65 gram mentega yang sudah saya melting. Kalian boleh pakai mix margarin atau mau pakai margarin aja juga boleh ya. Lalu di sini saya punya loyang. Ini loyang ukuran 24 cm kali 24 cm. Saya alasi sama baking paper dan saya olesi sama mentega supaya enggak lengket. Nah, untuk bikin puding ini kita butuh bikin bolunya dulu. Nah, setelah bolunya jadi, kita akan cetak menggunakan cetakan seperti ini. Ya. Nah, ini cetakannya dibuatnya khusus ya. Nah, nanti kita cetak satu-satu. Jadi nanti bolunya ada di bawah. Di atasnya kita akan kasih pudingnya. Nah, puding di sini saya pakai 1,5 bungkus agar-agar ya. Kalian bisa kombinasi, mau agar-agar aja atau kalian mau kombinasi dengan jelly juga boleh. Nah, kali ini saya akan kombinasi dengan jelly. 1 bungkus agar-agar swallow seperti ini yang warna merah. Lalu di sini saya punya setengah jelly yang saya pakai buat bikin jelly juga kemarin, ada sisanya. Saya campurin ke dalam adonan pudingnya ya. Nah, di sini saya juga udah punya gula pasir untuk pudingnya dan setengah sendok teh bubuk red velvet ya. Kalau kalian nggak punya bubuk red velvet, kalian boleh skip ya. Jadi cukup gula pasir aja. Sama agar-agar yang warna merah, atau kalau kalian dapat agar-agar yang bening, kalian boleh kasih warna merah ya. Oke. Nah, di sini saya juga punya air untuk pudingnya. Ini sekitar 750 ml ya. Oke. Nah, langsung aja kita bikin. Yang pertama akan kita buat adalah bolunya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan, kita akan mengocok telur dan gula pasirnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan kocok dengan kecepatan sedang, lebih kurang selama 5-7 menit ya. Sampai dia ngembang dan berjejak ya. Nah, seperti ini. Sudah selesai.
kita akan masukkan tepung terigunya ya. Nah, kita masukkan perlahan-lahan sambil kita aduk juga. Nah, ini kita aduk. Seperti ini. Kita masukkan menteganya. Aduk perlahan-lahan ya. Dan kita akan panggang. Kuenya. Nah, ini kita akan panggang selama lebih kurang 15-20 menit ya, dengan suhu 170 derajat. Oke? Nah, ini bolunya udah selesai. Ini lebih kurang sekitar 20 menit selesai. Jangan terlalu merah banget. Nanti kita akan cetak. Kita akan tunggu dingin dulu. Setelah dingin kita akan cetak ya kuenya ya. Kita buka bolunya, kita dinginin dulu. Setelah itu nanti kita cetak-cetak love-nya gitu ya. Oke? Nah, sebelum kita cetak love-nya, kita seset-seset dulu sedikit kuenya. Ini pakai garpu aja kayak gini. Jadi ini fungsinya supaya nanti pudingnya nempel ya. Jadi pas dibuka dari cetakannya itu, enggak pudingnya yang puding sama bolunya masih nempel ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita siapin cetakan love-nya kayak gini. Nah, seperti ini ya, kita tekan ya. Nah, ini kayak gini. Tuh. Udah jadi seperti ini. Lalu gak usah dilepas, kita langsung taruh di loyang seperti ini. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kalau pudingnya udah set, kita langsung taruh di sini ya. Oke? Nah, jadinya seperti ini ya. Tuh, semuanya udah saya cetakin kue-kuenya. Ini kita sisihkan dulu, lalu kita akan bikin adonan pudingnya ya. Bagaimana cara buat? Ada bilang red velvet sama gula pasir ya. Lalu kita masukkan agar-agarnya. Nah, ini kayak gini. Lalu kita masukkan jelly-nya. Oh, jelly yang plain ya. Kalau kalian gak ada, kalian boleh pakai agar-agar juga. Nah, habis itu kita kasih airnya ya, yang 750 ml tadi. Jadinya langsung merah banget. Nah, seperti ini. Kita aduk dulu sedikit, lalu saya akan naikkan di kompor ya. Nah, seperti ini saya naikkan ke dalam api. Saya naikkan ke atas kompor, lalu kita masak ya sampai gulanya larut. Apinya kecil aja sampai gulanya larut dan mendidih ya. Nah, setelah itu gak boleh langsung dituang di kuenya, kita harus tunggu suhu ruang dulu ya. Udah selesai kita masak, kita harus tunggu dia dingin dulu ya, agak sedikit dingin walaupun masih mencair gitu ya.
nggak boleh langsung. Kalau langsung nanti pudingnya itu nggak akan ada di atas kuenya, tapi dia akan turun ke bawah gitu dan masuk ke kuenya ya. Jadi kita harus tunggu sebentar lagi sampai dia setengah dingin setengah panas gitu ya. Nah, setelah uapnya habis, kita boleh taruh agar-agarnya ke dalam wadahnya ya, ke dalam cetakannya ya. Pelan-pelan ya, jangan kuat-kuat, nanti bisa gagal. Kita taruh kayak gini. Nah, saya selalu naruhnya sampai 3/4-nya aja ya. Nah, ini udah jadi semua. Kita akan tunggu dia set, bener-bener set, baru nanti kita buka ya sama-sama ya. Nah, di sini ada sisa tadi bikinnya, saya jadiin satu wadah, bisa dimakan, jangan dibuang. Oke, nanti setelah selesai udah set semua, saya akan kasih lihat teman-teman jadinya kayak apa. Ini udah set, saya udah buka satu, cakep banget tuh, jadinya merah putih gitu ya. Nah, ini saya buka lagi. Tekan aja ya teman-teman kayak gini nih, tuh. Tuh, cakep kan? Nah, jadinya kayak gitu. Nah, ini udah set, udah kita lepasin. Ini dia puding kemerdekaan ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah, ini enak banget. Anak saya aja udah makan berapa biji ya. Nah, kalian boleh coba, jangan lupa subscribe dan like dan share juga. Atau kalian bisa nyalakan notifikasi supaya selalu terima resep terbaru dari saya ya. Kalian boleh coba puding ini, enak banget. Kalau kalian nggak punya cetakan loaf-nya atau kalian nggak punya cetakan kecil-kecil, kalian boleh bikin di loyang yang besar ya. Lalu kalian bikin bolunya itu nggak usah dicetak-cetak gitu, langsung ditimpahin sama pudingnya aja. Itu juga boleh. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya dan merdeka. Dadah.